Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Cynthia Renza tertegun oleh dua tamparan ini. Dia marah dan berteriak seperti orang gila, "Kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati." Tama menatapnya dan berkata dengan dingin, "Jika kamu telah menyelidikiku dengan cermat, kamu harus tahu mengapa aku dihormati sebagai Tuan Tama di Jakarta. Jika kamu menyelidikiku dengan serius, maka kamu juga harus tahu mengapa 8 dewa perang terbaik yang dikirim oleh Edi Wibowo benar-benar dimusnahkan olehku di bawah Gunung Sinabung. Karena itu," Tama tersenyum dan melanjutkan, "jika kamu mau menyelidikiku dengan serius, kamu harus tahu bahwa aku baru saja pergi ke Jepang beberapa hari yang lalu. Mengenai hal-hal yang terjadi di Jepang beberapa waktu lalu, aku rasa kamu harus mengetahuinya." Wajah Cynthia Renza menjadi berubah secara dramatis, menjadi semakin ketakutan dan pucat. Tama menatapnya, dan kemudian bertanya, "Apakah kamu tidak ingin aku kembali dan menikahi putri keluarga Guntur? Apa kamu tidak memikirkannya? Sahabat ayahku, Askaragu sudah sekarat. Mengapa dia tiba-tiba menjadi hidup dan sehat? Apakah benar-benar menganggap itu sebagai keajaiban medis?" Setelah berbicara, Tama menunjuk ke Johan dan melanjutkan pertanyaan. Awalnya, Johan berada di Grand Mansion dan hampir dibunuh oleh anak buah Edi Wibowo. Dengan nafas yang sudah hampir habis, bagaimana dia bisa hidup? Apakah kamu tahu? Ekspresi Cynthia Renza menjadi pucat sepucat kertas. Pada saat ini, Tama tidak menyembunyikan auranya, mengisi seluruh tubuhnya dengan aura, dan berteriak dengan sangat agresif, "Jika kamu belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya, maka gunakan pikiranmu sekarang dan pikirkanlah. Pikirkan tentang itu. Setelah memikirkannya, katakan lagi padaku, bisakah kamu membunuhku?" Cynthia Renza langsung tertegun oleh momentum di Tama dan apa yang dia katakan. "Keluargamu memang menyelidiki banyak hal tentang Tama di Jakarta. Namun, informasi yang didapat tidaklah cukup. Misalnya, mereka tahu bahwa Tama tampaknya sangat kuat, tetapi mereka belum memiliki pemahaman yang jelas tentang seberapa kuat itu. Mereka juga tahu tentang kematian Dewa Perang Edi Wibowo di kaki Gunung Sinabung, tapi mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Dan Askaragu, yang mengidap kanker pankreas stadium akhir, bisa sembuh dengan cepat begitu saja. Bahkan kesehatannya menjadi meningkat 100%. Seluruh keluarga kaya kelas atas di Surabaya sangat ingin tahu keajaiban apa yang menyembuhkan Askaragu. Ini bahkan seperti kehidupan baru bagi Askaragu. Namun, banyak orang yang ingin mencari tahu tentang itu. Tapi, tidak ada satupun yang berhasil mendapatkan informasi yang efektif. Sekarang, ketika Tama tiba-tiba mengatakan ini, Cynthia Renza bertanya dengan ngeri, "Apakah kejadian ini ada hubungannya denganmu?" Tama mendengus dingin, "Apa maksudmu berhubungan denganku? Ini semua, keajaiban yang didapatkan Askaragu, adalah murni dariku." Pada saat ini, bahkan Edi Wibowo terkejut tanpa bisa berkata apa-apa. Kematian 8 dewa perang miliknya menyebabkan keluarga Wibowo menderita kerugian besar. Tetapi mereka masih tidak mengerti bagaimana bisa 8 dewa perang terhebat meninggal dunia di Gunung Sinabung. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Ternyata 8 dewa perang miliknya, semuanya mati di tangan Tama. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tetapi memperdalam jiwanya menyiksa dirinya sendiri. Seberapa kuat Tama ini? Cynthia Renza juga sama kagetnya. Edi Wibowo tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Tama, apa yang terjadi di Jepang beberapa waktu lalu, tapi Cynthia Renza tahu itu.
3 keluarga besar di Jepang melakukan perombakan hampir dalam semalam. 1 musnah, dan setengah lainnya musnah. Hanya 1 keluarga yang tersisa, yaitu keluarga Ito Yuhiko. Dalam tragedi itu, bahkan kepala keluarga Yuhiko kehilangan kakinya. Di balik ini, ada master yang sangat kuat yang membunuh ninja yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menyelamatkan kakak beradik dari keluarga Renza, yaitu Ayu dan Jevi. Mungkinkah ini Tama? Tama menunjuk ke Edi Wibowo dan bertanya kepada Cynthia Renza, tahukah kamu bahwa Edi Wibowo memiliki seorang putra bernama Boy Wibowo yang berada di Jakarta beberapa waktu lalu? Dia tiba-tiba menjadi gila dan harus makan kotoran setiap jam. Ekspresi Edi Wibowo langsung menjadi sangat pucat. Begitu juga dengan Cynthia Renza yang tak kalah kagetnya. Meskipun keluarga Wibowo jauh dari kata terkenal di Surabaya, namun Boy Wibowo, putra kedua dari Edi Wibowo, sangat terkenal di Surabaya. Terutama karena waktu itu, video TikTok telah membuat viral Boy Wibowo yang memakan kotoran itu. Bahkan tidak ada satu orang pun yang mengerti tentang masalah ini. Pada saat itu, master teratas dari beberapa keluarga besar semuanya menganalisis masalah ini dan percaya bahwa Boy Wibowo pasti dikutuk oleh dewa dari langit. Dia menjadikan Boy Wibowo sebagai orang gila pemakan kotoran, menanamkannya dalam otak dan psikologis Boy dengan sangat kuat. Cynthia Renza bertanya dalam hati, apakah Tama juga yang melakukan itu? Edi Wibowo hampir pingsan saat ini. Dia menekan amarahnya, tersedak dan berkata, Tuan Tama, putra bungsu saya adalah anak yang baik dan berakal sehat. Dia hanya belajar di Jakarta dengan damai dan tidak melakukan hal-hal buruk. Kenapa kamu menyakitinya seperti ini? Tama melirik Edi Wibowo, menamparkan wajahnya dengan keras, dan dengan marah menegur, anakmu yang ganjingi itu, sudah bersenang-senang dan menghancurkan masa depan gadis-gadis polos di Jakarta. Bukan hanya itu, dia juga menghancurkan mentalnya, jika dia sudah merasa puas dan bosan. Para gadis tidak akan melepaskannya. Mereka terus memohon untuk bersama, otaknya dicuci sampai mereka bunuh diri karena dibuat gila oleh Boy Wibowo. Perilaku seperti babi ini memang pantas untuknya. Sekarang kamu mau menjilat aku dan memberitahuku bahwa putramu yang tidak sebaik bintang, selalu berakal sehat dan tidak melakukan hal buruk? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan itu? Edi Wibowo ditegur oleh Tama, dan dia tidak berani mengangkat wajahnya. Dia secara jelas mengetahui hal-hal yang dilakukan Boy Wibowo di Jakarta. Tapi awalnya dia mengira itu semua antara putranya dan gadis-gadis. Bahkan jika dia menyakiti beberapa gadis, dia tidak menyakiti Tama dan orang-orang di sekitar Tama. Mengapa Tama menyakitinya? Namun, melihat Tama begitu geram saat ini, dia menyadari bahwa rasa keadilan di hati Tama jauh di luar imajinasinya. Tama menatap Edi Wibowo saat ini, dan berkata dengan dingin, Edi Wibowo, aku sangat ingin membunuhmu. Tapi aku tidak berharap kamu akan mati dengan damai begitu saja. Dalam hal ini, aku juga akan mengambil 40% kekayaan dari Anda. Dan aku juga akan membiarkan keluarga Renza membuangmu sesuka hati di masa depan. Edi Wibowo tiba-tiba menangis. Karena tangannya yang masih diborgol, dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan berlutut di tanah. Sambil bersujud di kaki Tama, dia menangis dan memohon, Tuan Renza, saya salah. Saya tahu saya salah. Putraku memang bersalah atas kematian gadis-gadis yang pernah dekat dengannya. Tapi, Anda harus mengampuni nyawa anjing sepertiku yang sudah berusaha sebaik mungkin. Itu semua salahku, karena tidak bisa melihat dan tidak bisa mendidik dengan baik. Tolong, ampunilah dan maafkan aku. Tama berkata dengan dingin, apa kamu tidak punya cara lain untuk memohon ampun? Karena itu, Tama bertanya lagi, kakak iparmu yang sudah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Dan kamu, sebagai kepala keluarga pertama di keluarga Wibowo, melihat iparmu melakukan hal-hal ini, kamu malah mendukung dan menutupinya.
Itu semua terjadi di bawah perintahmu, bukan? Kamu tahu kebusukan itu, tapi kenapa kamu tidak berusaha menghentikannya? Kenapa kamu tidak menuntunnya ke jalan yang benar? Seandainya kamu mau memberi teladan yang baik, aku mungkin tidak akan membiarkannya tenggelam di sungai. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.